Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini dengan nuansa baru kita belajar dari RTH Kota Banjarmasin, Kamboja. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, silahkan kalian terlebih dahulu untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, dimulai. Pada hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang manfaat dari belajar ilmu geografi untuk kehidupan sehari-hari. Kita sudah belajar ilmu geografi dalam waktu 3 minggu. Menurut kalian, apakah hasil belajar geografi tadi bermanfaat untuk kehidupan kalian sehari-hari? Sebenarnya, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan geografi. Namun mungkin tidak kita sadari. Jadi, mari kita amati kegiatan sehari-hari apa saja yang berkaitan dengan ilmu geografi. Dan untuk mempermudah dalam proses belajar kita pada hari ini, silahkan kalian siapkan buku catatan, buku paket, dan buku LKS kalian masing-masing. Manfaat yang pertama dari belajar geografi adalah keterampilan spasial. Jadi biasanya ketika kita ingin memilih lokasi ataupun tempat, pasti kita akan memilih lokasi yang strategis, tempat yang bagus. Nah, itu kita akan mempertimbangkan banyak hal. Kita akan menghindari tempat-tempat yang rawan, tempat-tempat yang bisa menyebabkan kita terluka ataupun bisa merugikan kita. Misalkan, dalam pemilihan lokasi untuk membangun rumah, tentu saja kita akan memilih lokasi yang aman, lokasi yang nyaman, sehingga kita bisa hidup dengan damai dan tentram. Dan yang terakhir, misalkan kita ingin memilih lokasi untuk berwirausaha, tentu saja kita akan memilih lokasi yang ramai, lokasi yang banyak dilalui oleh orang, sehingga nantinya usaha kita akan berkembang dan penjualannya akan baik. Selanjutnya, manfaat ilmu geografi dan penerapannya dalam lingkungan geosfer. Tentu saja kalian masih ingat kan, di geosfer itu ada 5 lapisan. Yang pertama adalah atmosfer, lalu yang kedua adalah litosfer, ketiga atmosfer, keempat biosfer, dan yang kelima adalah antroposfer. Sekarang mari kita jabarkan manfaat ilmu geografi dari masing-masing lapisan yang ada di geosfer. Kita mulai dengan fenomena yang terjadi di lingkungan atmosfer atau lapisan udara. Jadi ini berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi akibat adanya interaksi antara atmosfer dengan kegiatan manusia. Jadi kita ambil contoh fenomena angin topan. Angin topan kita kaji menggunakan ilmu geografi. Yang pertama, angin topan objek materialnya berarti adalah angin dan suhu. Angin topan berkaitan dengan konsep keterkaitan ruang, yaitu tentang suhu di wilayah tersebut serta musim yang sedang berlangsung. Lalu prinsip yang kita gunakan untuk mengkaji angin topan adalah prinsip korologi. Gabungan dari 3 prinsip. Yang pertama adalah persebaran, interrelasi, lalu deskripsi. Persebaran berkaitan dengan wilayah yang terdampak dengan angin topan. Interrelasi hubungan dengan faktor-faktor penyebab dari angin topan tersebut. Dan deskripsinya adalah waktu terjadinya fenomena. Manfaat dari belajar geografi lainnya adalah kita bisa memprediksi cuaca harian. Lalu juga kita bisa memperhitungkan masa tanam atau masa panen. Dan yang terakhir adalah untuk membantu dalam proses penerbangan pesawat ataupun kegiatan lapangan lainnya. Selanjutnya adalah lapisan litosfer atau lapisan tanah, lapisan batuan, dan lapisan permukaan bumi. Contohnya adalah dalam penentuan pembangunan rumah adat ataupun rumah tradisional di setiap provinsi. Seperti yang kita ketahui, hampir setiap provinsi di Indonesia itu mempunyai jenis dari rumah adat yang berbeda-beda. Hal ini diakibatkan karena tekstur ataupun kondisi tanah dan struktur batuan yang berbeda-beda, sehingga masyarakat menyesuaikan diri dengan memilih bahan dan bentuk bangunan yang berbeda-beda. Objek material dari pembangunan rumah adat adalah jenis tanah. Konsep yang berkaitan dengan rumah adat adalah konsep morfologi atau tentang topografinya.
Dan pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan keruangan ataupun spasial. Manfaat belajar geografi lainnya terkait dengan litosfer adalah pemetaan. Yang ketiga adalah lapisan hidrosfer atau lapisan air. Lapisan hidrosfer ini berkaitan dengan badan-badan air, misalkan air laut, air sungai, rawa-rawa, danau, dan sebagainya. Lalu contoh dari fenomena yang terjadi di lingkungan hidrosfer adalah tsunami. Pada fenomena tsunami, objek formalnya adalah air laut. Selanjutnya, prinsip yang berkaitan adalah prinsip porologi, yaitu gabungan dari 3 prinsip. Dan konsepnya adalah konsep pola terkait dengan pola persebaran ataupun wilayah yang terdampak dari tsunami tersebut. Lalu juga keterkaitan ruang penyebab terjadinya tsunami tadi. Manfaat lainnya yang berkaitan dengan hidrosfer adalah kita bisa mengetahui pola aliran sungai, pola pemanfaatan air sungai, pemanfaatan air laut, air danau, dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat berkaitan dengan lapisan biosfer atau lapisan makhluk hidup. Contohnya adalah pulau kembang yang dihuni oleh monyet. Objek formalnya adalah pulau kembang. Selanjutnya prinsipnya adalah prinsip persebaran. Selanjutnya yang berkaitan juga dengan biosfer adalah pemanfaatan padang rumput untuk memenuhi kebutuhan peternakan, serta kajian tentang flora dan fauna untuk keperluan penelitian. Dan yang terakhir berkaitan dengan lapisan manusia atau antroposfer. Contohnya adalah kegiatan tambak ikan di perairan Payau. Objek materialnya adalah kegiatan transaksi penjual dan pembeli. Konsep geografinya adalah konsep nilai guna. Dan untuk prinsipnya adalah prinsip interelasi. Contoh lain berkaitan dengan penerapan geografi di lapisan antroposfer adalah pemetaan persebaran penduduk untuk menentukan perencanaan pembangunan. Lalu yang kedua adalah kajian di bidang kebudayaan untuk memetakan karakteristik penduduk. Dan yang terakhir adalah pemantauan penduduk usia produktif berkaitan dengan aktivitas ekonominya. Jadi itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.